Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan bahagia semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 yakni pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perkenalkan nama saya Ali Ahmad, JGB Angkatan 8 dari Kabupaten Magelang dari SMP Ma'arif Bandung. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya mewawancarai beberapa kepala sekolah di sekitar lingkungan sekolah. Hasil wawancara saya adalah terkait dengan pengalaman beliau sebagai pimpinan sekolah ketika mengambil keputusan. Jadi saya mewawancarai kepala sekolah sesuai dengan instansi saya, nah ini atasan langsung saya dan juga kepala SD dan atau MI di sekitar kita, di sekitar kami, gitu. Dengan berbagai variasi jenis sekolah dari SD, SMP, dan MI, saya harapkan bisa menemukan contoh kasus dan ilmu yang beragam yang nantinya bisa saya manfaatkan. Ya, setelah melaksanakan wawancara, kemudian saya menganalisis hasil wawancara yang saya ambil dari kepala sekolah di sekitar kami, gitu ya. Jadi dari berikut analisis saya terkait identifikasi masalah terkait temuan dilema etika ketika kepala sekolah yang saya wawancarai menemui di sekitar mereka. Itu Bapak Ibu, keempat kepala sekolah yang saya wawancarai secara langsung pernah menghadapi situasi dilema etika dengan berbagai jenis yang berbeda gitu ya. Untuk mengecek permasalahan yang dihadapi, sebagian besar dari kepala sekolah yang saya wawancarai berusaha yang pertama tentu saya mengidentifikasi secara detail permasalahan yang ada terkait pelakunya siapa aja, jenis masalah seperti apa, latar belakangnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi setelah mereka tahu detail masalahnya, baru mereka mulai identifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Sebagian lagi Bapak Ibu berusaha mencari latar belakang masalah secara rinci. Ada juga yang mencari kemungkinan logis dari setiap kasus. Jadi setiap kasus itu secara logis, secara logika sudah bisa ditentukan apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Jadi ada yang dari intuisi, ada juga yang mencari secara detail, gitu ya. Dan sebagian besar Bapak Ibu beliau para kepala sekolah yang saya wawancari itu ketika menentukan suatu kasus beliau adalah berkolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, berdiskusi seperti itu. Kenapa? Agar beliau ini para kepala sekolah bisa menemukan sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak hanya mencakup sudut pandang kepala sekolah saja, tapi juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain untuk menemukan identifikasi masalah atau dilema etika ini. Analisis selanjutnya yang saya lakukan adalah bagaimana saya mencoba menggali prinsip-prinsip seperti apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika mengambil keputusan Bapak Ibu. Jadi setelah mengidentifikasi apakah suatu kasus itu dilema etika atau bujukan moral dan fix itu adalah dilema etika, Bapak Ibu juga para kepala sekolah itu juga diharuskan untuk tetap memilih, ya kan? Tetap memutuskan salah satu di antara dua hal yang benar tersebut. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, semua kepala sekolah itu memiliki versi jawaban yang beragam, Bapak, yang seragam, Bapak Ibu. Musyawarah, semuanya mengutamakan musyawarah. Akan tetapi prinsip yang diambil itu terdapat sedikit perbedaan di antara mereka. Pertama, Bapak Ibu, ada salah satu kepala sekolah yang itu berorientasi pada hasil, yakni ketika beliau mengambil suatu keputusan, beliau lebih cenderung kepada memilih ini lebih bermanfaat kepada yang lebih banyak yang siapa. Jadi orientasinya adalah hasil, lebih memberikan manfaat lebih banyak kepada siapa. Jadi beliau akan lebih cenderung memilih suatu pilihan atau suatu keputusan yang itu memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak. Tetapi ada salah satu KS juga yang lebih cenderung berorientasi pada peraturan. Jadi ketika ada suatu kasus atau dilema etika, beliau akan langsung membandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Seperti apa peraturan yang ada? Oh, setelah dibandingkan, setelah dianalisis berdasarkan peraturan, baru beliau akan memutuskan. Nah, dua kepala sekolah yang lain ini cenderung lebih fleksibel, Bapak Ibu. Dari hasil wawancara saya, mereka cenderung lebih kondisional. Jadi mereka memutuskan sesuatu sesuai dengan konteks atau kondisi yang ada. Jadi tidak saklek.
Kalau yang satu dua tadi kan lebih cenderung ke ini, tapi untuk dua kepala sekolah yang terakhir ini lebih cenderung mereka lebih fleksibel, tergantung atau sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya mencoba menganalisis bagaimana langkah dari Bapak Ibu kepala sekolah ini ketika mereka akhirnya mau memutuskan. Pada poin ini, secara garis besar saya juga menemukan fakta yang unik ternyata. Ada salah satu kepala sekolah yang menjawab dengan sangat rinci, Bapak Ibu, detail sekali dijelaskan. Oh, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. KS yang lain cenderung menjawab secara garis besar saja. Akan tapi sekali lagi semua merujuk pada cara yang sama. Dari berbagai versi jawaban itu ada satu kesamaan di antara mereka, yakni semuanya memilih tetap musyawarah dulu, memufakatkan dulu. Bapak Ibu, KS yang menjawab secara detail itu sebagian besar berkaitan dengan identifikasi dan analisis permasalahan. Jadi ketika ada masalah, beliau identifikasi dulu latar belakang masalahnya seperti apa, pelaku atau stakeholdernya seperti apa, alasannya seperti apa. Beliau menjelaskan tentang analisis latar belakang masalah, kemudian pemangku kepentingan yang ada yang berkaitan dengan detail lainnya. Beliau juga menjelaskan tentang pilihan ketiga. Ini Bapak Ibu setelah membandingkan dengan aturan, dengan kode etis dan lain sebagainya, beliau menganalisis termasuk latar belakang masalah tadi. Beliau juga ternyata mencoba untuk selalu memberikan opsi ketiga atau trilema ini. Di akhir, selain mencoba memberikan solusi penengah atau ketiga, beliau juga menjelaskan tentang refleksi. Jadi sebelum akhirnya beliau memutuskan satu keputusan, dia memilih A atau B, beliau coba refleksi dulu. Seperti apa jika nanti saya ambil kegiatannya. Jadi secara langkah keputusan 9 langkah, sebagian besar ini beliau jelaskan dengan sangat rinci. Sedangkan Bapak Ibu KS yang lain itu menjelaskan dengan lebih general, lebih umum Bapak Ibu. Tidak secara detail bertahap-tahap seperti apa, tapi KS-KS ini mencoba selalu menekankan pada kolaborasi. Tidak dijelaskan secara detail, tapi beliau selalu menguatkan bahwa keputusan ini diambil melalui kolaborasi atau musyawarah dengan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu terkait analisis saya bagaimana langkah yang diambil sebelum para kepala sekolah itu mengambil keputusan. Nah, terakhir Bapak Ibu akan coba saya analisis yakni tantangan yang dihadapi dan juga bantuan atau backupnya Bapak Ibu. Nah, sebagian besar KS menjawab tantangan terbesar itu adalah ketika mereka memutuskan sesuatu, itu keputusan yang mereka ambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Saya kira hal itu lumrah terjadi, tapi saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah memiliki prinsip, memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersendiri kan. Selain itu, hubungan personal juga kadang dengan orang lain juga terkadang menjadi satu faktor yang mengganggu. Misal saya dekat dengan kepala sekolah ini dekat dengan si A atau si B. Nah, kadang faktor seperti itu juga mempengaruhi mereka. Sedikit banyak mempengaruhi, tapi insya Allah mereka tetap mengambil secara profesional. Nah, ketika bantuan-bantuan yang mereka dapatkan, semua KS sepakat bahwa salah satu senjata mereka untuk mempermudah mereka mengambil keputusan adalah dengan komunikasi dan kolaborasi yang mereka lakukan bersama-sama dengan pihak-pihak lain. Dengan mengundang teman-teman yang lain, otomatis sudut pandang orang lain akan mampu membuka pemikiran terhadap sesuatu yang mungkin di luar jangkauan Bapak Ibu kepala sekolah dan juga di luar cara berpikir Bapak Ibu kepala sekolah itu, sehingga kolaborasi ini akan sangat mempermudah mereka, akan membantu mereka untuk memutuskan. Bapak Ibu seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu analisis saya terkait wawancara hasil hasil wawancara saya dengan berbagai macam kepala sekolah. Semoga hal-hal seperti ini bisa menjadikan suatu pelajaran yang luar biasa buat saya sendiri dan juga buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam pramuka.